Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, selamat gini hari lah pokoknya. Selamat bertemu lagi, selamat mendengarkan lagi di Krikicik Podcast. Apa kabar kalian semua nih? Saya harap sih pasti dalam keadaan baik-baik aja ya. Dalam keadaan sehat, keluarga sehat, yang punya suami, yang punya istri sehat, yang punya anak, semuanya pokoknya dalam keadaan sehat. Meskipun dalam kondisi, dalam suasana pandemi sekarang ini. Oke guys, jadi di Krikicik Podcast sekarang ini gue akan mencoba men-sharingkan tentang temuan apa yang gue udah temukan di apa yang jadi trending, apa yang menjadi viral dan banyak dibicarakan oleh banyak orang di internet saat ini, baik itu di media sosial ataupun di media cetak. Selama beberapa bulan dan selama beberapa hari ini gue perhatiin, guys, beberapa hari yang lalu media sosial heboh sama yang namanya akun Rimar Martin. Kita semua tahu gitu ya guys, kalau Rimar Martin ini artis TikTok ya, bukan artis ya, lebih ke selebgram kali ya, mungkin bisa dibilang gitu. Dan dia tuh terkenalnya lewat TikTok. Mungkin karena parasnya yang cantik dan lain sebagainya gitu, sampai ngebuat teman-teman kita yang perempuan merasa cemburu sama Rimar ini gitu. Mau perhatiin gitu ya, Rimar ini siapa? Ternyata Rimar ini dari luar negeri guys, bukan dari Indonesia. Yang kita tahu kalau dari luar negeri berarti dia tidak sama sekali tidak mengerti bahasa Indonesia. Lalu apalagi selain gak mengerti bahasa Indonesia, dia juga gak ngerti bahasa-bahasa daerah semacam Jawa, semacam dari Sumatera kayak Batak, Riau, Aceh, dan lain sebagainya. Artinya, kalaupun kita merasa cemburu sama Rimar Martin dan mengucapkan kata-kata umpatan atau kalimat negatif dari kita memakai bahasa Indonesia ataupun memakai bahasa daerah, itu sama sekali tidak nyambung. Sebenarnya bukan itu poin yang akan gue bahas. Terus juga beberapa hari yang lalu itu heboh sama yang namanya Ferdinand Paleka. Pasti lo semua udah tahu lah ya, itu YouTuber satu itu ngapain gitu. Di sini sebelumnya gue nggak mau mengucapkan kata-kata kasar ya, karena itu yang mau gue bahas teman-teman. Itu yang mau gue ungkapkan di Krikicik Podcast malam ini atau saat ini gitu. Kita bahas dari Rimar Martin dulu. Banyak sebelum Rimar Martin kasus-kasus selebgram dibom, kalimat-kalimat gak pantas, kata-kata gak kurang baik,
kata-kata yang buat pribadi gue sendiri itu nggak pantas ada atau nggak pantas keluar dalam bentuk teks. Sebelum Rimar Martin banyak kita lihat di infotainment gitu ya. Ada artis kayak Rina Rose, bahkan yang dulu ya Yonglex. Maksudnya terlalu banyak kata-kata sampah gitu, kata-kata yang menurut gue nggak pantas gitu ya. Dan sekarang kena lagi tuh, dan dodolnya gitu ya, dan salah alamatnya tuh itu orang luar negeri gitu. Guys, teruntuk teman-teman yang dengerin nih Krikicik podcast ini gitu, menurut kalian apa sih yang ada dalam pikiran kalian ketika kalian mengetik atau mengucapkan atau melontarkan kata-kata kurang pantas, kurang enak didengar? Ini bukan hanya di media sosial ya, di game online pun seperti itu gitu. Contoh nyata di game Mobile Legends, di game PUBG, PlayerUnknown Battleground, Mobile, Lite, secara online komputer, PC. Kita nyebutnya kalau di komunitas gamer namanya trash talk. Trash talk selama itu wajar gitu ya guys. Buat gue sih wajar-wajar aja, itu namanya mungkin dia mainnya kurang bagus gitu kan. Trash talk pun sudah banyak gitu yang jadi penelitian, bahan skripsi orang-orang gitu. Apa sih gitu guys? Apa sih yang kalian rasa ketika kalian tuh mengetikkan atau melontarkan kata-kata itu? Sungguh miris gitu. Anak SD sudah bisa berkata-kata kasar. Bahkan anak-anak TK pun bisa. Apa sih yang kalian inginkan dari kata-kata kasar itu? Kepuasan diri? Kepuasan batin? Atau kayak di dalam ini tuh sebenarnya ya pengen melontarkan sesuatu tapi itu susah, tapi pas udah bisa kita lontarkan, wah, plong, lega. Guys, mau kasih tahu kalau gitu ya guys, lu tuh udah menyakiti hati seseorang gitu. Maaf kata nih, misal fisik seseorang tuh kurang sempurna gitu, atau dia orang cacat, terus lo dengan asiknya gitu ya lo bilang, lo waktu Tuhan membagi-bagikan tangan lo nggak datang ya, atau telat datang ya. Guys, kalau misalnya itu orang gara-gara kata-kata lo jadi bunuh diri, gimana guys? Ini gue temukan banyak ya kasus kayak di luar negeri. Pernah anaknya itu saking sering dibulinya gitu ya dengan kata-kata body shaming seperti itu. Buat teman-teman yang belum tahu body shaming, coba di googling, itu banyak pengertiannya dan coba dipahami. Sampai akhirnya gak lama kemudian dia tuh bunuh diri gitu. Lo mau jadi pembunuh? Ada ungkapan tuh kayak lidah lebih tajam daripada pisau bermata dua, betul? Guys, come on.
Jangan jadi orang tuh yang senang banget, yang namanya tuh menghujat, yang namanya tuh ya menghakimi sendiri. Bukan menghakimi, lebih ke merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling jago, wah semuanya gitu ya. Di ajaran manapun, di kepercayaan, keyakinan manapun, itu nggak pernah ada yang membenarkan trash talk, yang membenarkan cacian makian, bulian, nggak ada. Sekarang kita ke kasus Rimar Martin. Sekarang kalau misalnya Rimar Martin itu cantik, parasnya ayu, dan dikagumi oleh pria-pria, itu wajar lagi. Oh iya dong, wajar. Sekarang kalau misalnya pria menyukai pria, secara general, secara umum kita akan mengatakan itu tidak wajar. Ya dong. Kalau lelaki kagum dengan wanita, itu wajar. Cemburu itu juga wajar. Banyak kok penelitian tentang kecemburuan itu, kenapa sih gitu. Tolonglah guys, dikontrol. Gimana sih cara ngontrol cemburu, Sep? Ya, sebenarnya cemburu itu bisa dikontrol dengan logika teman-teman semua. Maksudnya gini, ketika teman-teman percaya di dalam pikiran teman-teman kalau pasangan kalian gitu ya, pacar kalian itu setia, maka otomatis kecemburuan itu akan turun. Dan ketika teman-teman semuanya berpikir, wah pasangan gue nih, cowok gue nih, Rimar Martin nih, wah nge-like terus nih, wah nge-view terus nih, wah sampai beli gift buat dia. Sebelum itu memasuki hal yang tidak wajar, oke, kalian bolehlah mengekang. Tapi kalau itu dalam artian yang masih wajar, boleh-boleh aja kok. Cowok-cowok ngefans sama Rimar Martin itu sama kayak kalian tuh ngefans sama opa-opa Korea itu, coy. Iya dong. Kalian suka sama opa-opa Korea. Kenapa kami nggak boleh suka dengan Rimar Martin? Enggak sih. Ini bukan podcast tentang pembelaan kami kaum Adam. Enggak. Cuma yang gue sayangkan hanya itu tadi ya, trash talk itu. Terus dan anehnya gitu ya, mereka tuh melontarkan kata-kata trash talk itu dengan bahasa Indonesia. Itu sama kayak kalian ngamuk-ngamuk gitu ya ke kucing. Itu kucing mau gimana pun ngamuk, nyolong ikan asin, ya udah nyolong ikan asin aja gitu loh. Kembali tadi gue bilang apa, di ajaran manapun, di keyakinan manapun, tidak diperkenankan, tidak diizinkan, tidak dibolehkan untuk berbicara yang kasar. Bahkan lebih spesifik, kita harus mengucapkan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Sangat disayangkan gitu guys. Serius beneran. Kemarin gue ngeliat video, ada video seorang yang cacat gitu ya, disabilitas. Dia gak punya tangan kiri,
Maksudnya pergelangan tangan gitu ya. Dia cuma sampai ke lengan bawah. Terus ada komentar, dia bilang kayak begini, "Bang, waktu Tuhan bagiin tangan, lo terlambat ya." Itu mungkin buat yang ngetik itu sebagai sebuah lelucon. Tapi tahukah kamu, leluconmu itu sudah membunuh perasaannya. Hey, dia masih punya satu tangan lagi loh. Dia masih punya dua kaki. Dia tidak bisu, dia tidak tuli. Dengan kata lain, dia bisa menjadi pemain sepak bola. Dia bisa melukis dengan tangannya, walaupun cuma ada satu. Dia bisa menjadi podcaster seperti saya. Dia bisa menjadi komentator. Wah. Bahkan bisa jadi presiden. Loh iya dong. Presiden kita Abdurrahman Wahid aja. Apa yang tidak mungkin mereka lakukan? Kenapa sih di saat-saat seperti ini gitu ya? Kenapa nggak menyebarkan kebaikan dengan cara kata-kata kalimat yang positif? Coba tolong nanti di komen gitu ya di bawah. Kenapa sih teman-teman semua tuh suka banget gitu loh trash talk? Yang lebih miris lagi ya, itu ada di game online. Sumpah. Lo semua yang main game online di sini coba tolong renungkan. Yang lagi dengerin Krikicik Podcast ini, coba deh dengerin. Coba renungin. Orang main game, notabene mereka mencari ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, cara mereka untuk lepas dari rutinitas yang membosankan. Mereka ingin melampiaskan stres mereka di situ. Maksudnya mengatasi stres mereka di situ gitu, main game. Terus tiba-tiba kalian tuh ngomong yang aneh gitu. Gak salah ya gue sebutin apa yang aneh gitu ya. Misalkan, "Halo mainnya tit banget sih." Terus dia gak sadar kalau dia tuh juga mainnya gak bener gitu ya. Itu tuh sama aja kayak kalian tuh menyulut emosi gitu ya. Tadinya orang itu nggak pengen marah gitu ya, akhirnya marah. Bahkan dengan satu kalimat aja, AJG. Untuk gamer pasti tahu. Gamer online ya, kalau offline ya. Offline mah ya nggak tahu lah ya. Beneran guys. Kalian tuh mesti belajar untuk mengucapkan kata-kata positif. Bagaimana kalian bisa menjadi seorang positif kalau kalian terus mendengarkan, terus mendukung, bahkan ketika ada kata-kata kasar seperti tadi yang barusan saya sebutkan, kalian tertawa. Kalian merasa itu hiburan. Simpelnya begini. Kalian itu sebenarnya sudah mandi. Ketika kalian keluar rumah, kalian main kotor lagi. Terus kalian masuk ke rumah. Ya kalian bisa mencerna atau mengartikan apa maksud saya tadi ya. Cobalah di bulan yang penuh dengan berkah ini, di bulan Ramadan yang suci ini, cobalah teman-teman, guys, semuanya, come on, my subscriber semua,
please be kind. Jadilah orang yang baik. Guys, kalau kalian berguna, kalau kalian menyebarkan terus kebaikan dan kebaikan demi kebaikan, pepatah lama mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu gak cuma buat nabung guys, tapi juga kebaikan. Kalian sendiri yang akan merasakan, oh iya ya, ternyata menjadi baik itu enak. Banyak kebaikan yang akan dengan sendirinya datang kepada kalian. Nggak harus kebaikan itu kayak kalian misal gitu ya, hari ini kalian membantu seorang tua menyeberang, lama kemudian kalian berharap ada dong yang ngasih gue duit gitu. Aduh, gimana ya guys, gue sendiri juga bingung mau komentarin gimana. Jadi intinya adalah sebarlah kebaikan. Kalian bisa menyebarkan kebaikan di mana saja. Percayalah bahwa kebaikan itu selalu ada dan akan terus ada sampai nanti. Walaupun memang pasti ibarat kebaikan dengan kejahatan itu kayak pasir di lautan lepas. Sedikit memang, tapi terlihat nyata. Sedikit memang, tapi dia bisa ngebuat kita berpijak. Oke, terus mau sedikit menjelaskan fenomena si Ferdian Paleka ini. Guys, semua pasti mengikuti lah ya, nggak mungkin teman-teman semua yang dengerin nggak ngikutin. Dia ini sebenarnya youtuber yang kayak gue juga youtuber juga, podcaster juga, yang memegang teguh sebuah perkontenan atau disebut konten kreator. Kita juga konten kreator. Penting banget untuk kita membuat konten supaya penonton kita tuh stay tune gitu dan terus ada di channel kita. Tapi dari sekian banyak puluh ribu jutaan, miliaran, triliunan konten yang ada di dunia ini, gue rasa salah satu konten sampahnya sih dia. Dan dia tuh bukan cuma satu itu doang gitu ya videonya ya, sampah. Gue rasa hampir semuanya sampah coy. Karena ya memang dia juga ya gitulah, gue males komennya. Tapi ini juga bukan artinya kalian membenarkan trash talk tadi ya. Trash talk apapun itu judulnya trash talk, ya udah, memang nggak pantas. Tapi ketika kalian melantarkan trash talk itu ke orang yang pantas, jadilah. Tapi ingat ya, dalam koridor baik gitu ya. Misal kalian nggak suka nih, guguk lo, kan lebih enak. Kelakuan lo kayak guguk, lebih rendah daripada guguk, kan asik. Iya nggak sih? Emang tuh si Ferdinand Paleka tuh kurang pinter. Iya dong, kalau dia pinter dia nggak mungkin bikin konten kayak begitu dong. Emang dalam hatinya tuh kagak ada kebaikan, tuh kan lebih asik. Sebarkan terus kebaikan agar hidup kalian jadi berkah. Sebarkan terus kata-kata indah supaya hidup kalian juga indah. Apapun itu, sekecil apapun itu, sesedikit kata-kata apapun itu, jadikanlah dirimu positif. Coba nih ya,
Ini pesan dari gue nih, udah pengen terakhir juga. Pesan gue, coba malam hari sebelum teman-teman tidur, setelah kalian melakukan ritual kalian, entah itu sikat gigi, entah cuci muka, luluran, mani pedi, ya apapun itu, ketika kalian lagi berdoa, ketika kalian lagi menatap langit-langit kamar kalian yang penuh dengan sarang ganggang. Apa sarang ganggang itu ya? Sejenis laba-laba. Oke, skip. Coba kalian ingat, hari ini ada gak ya trash talk gue? Kalaupun ada, dari mana trash talk itu berasal? Misalnya dari media sosial. Penelitian banyak ya, teman-teman bisa searching, googling. Itu mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi psikologi kita. Apa yang kita baca pada hari itu, apa yang kita cerna, baik itu secara makanan, organik itu makanan biasa, nasi dan kawan-kawan, ataupun yang secara kata-kata, lisan. Apa yang kita baca hari itu, apa yang kita dengar hari itu, coba renungkan, coba resapi. Teman-teman bayangin, ini namanya meditasi ya guys. Ketika lebih banyak negatif, saran gue, lepaskanlah itu. Media sosial banyak kok, gak cuma Facebook, gak cuma Instagram, gak cuma Twitter, banyak. WhatsApp itu termasuk media sosial. Apalagi ya, YouTube itu juga termasuk media sosial. Anchor buat podcaster itu udah termasuk media sosial. Apalagi Spoon juga termasuk media sosial. Apapun itu, kalau dia ngebuat hidup kalian negatif, tinggalkan itu. Simpelnya gini, ketika kalian sudah merasa gak enak ya sama diri, maksudnya ada yang beda nih. Misal kalian yang tadinya tuh kalem, terus tiba-tiba jadi meledak-meledak, terus tiba-tiba senggol dikit bacok, terus tiba-tiba sensitif. Itu berarti diri kalian ada yang salah. Apa nih? Coba koreksi teman-teman. Pokoknya kalau ada yang berubah dari diri teman-teman, sekecil apapun, coba. Itu tips yang pertama. Yang kedua, setelah teman-teman istirahat tidur malam, bangun pagi, jangan dulu megang HP. I know, saya tahu gitu ya. Siapa tahu si dia WA, siapa tahu si dia ngirimin kabar. Halo, selamat pagi, morning sunshine, bangun dong. Percayalah, kayak ada di dunia mimpi kalian belum bangun. Ya nggak, bercanda. Ketika teman-teman buka mata, hal yang pertama kalian pasti ketahui adalah selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Hari ini indah. Yuk kita sebar kebaikan. Atau kalau di kamar teman-teman ada kaca, teman-teman buka mata, ngulet dikit, langsung ke kaca itu dan senyum, sesenyum, seikhlas, seindah kalian. Setelah senyum, katakan, kamu akan jadi orang terhebat hari ini. Positive vibes makes a good vibes, I mean. So, rasakan itu. Rasakan di hari itu teman-teman tuh kayak beda. Wah, iya ya, beda gitu. Maksudnya yang tiap pagi biasanya bangun tidur langsung cek HP.
Coba tolong tinggalkan sejenak, sebentar aja. Coba 1 hari atau seminggu, cobain aja. Dan rasakan ketenangan batin teman-teman semua. Pasti lebih enak, pasti. Oke, gitu aja tentang trash talk atau kata-kata negatif lainnya. Sebarkan kebaikan mulai dari diri kita. Jangan berharap orang lain akan berbaik kepada kita. Kalau kitanya belum baik kepada orang lain, bagaimana kita bisa mengharapkan orang lain baik kepada kita? Sekecil apapun kebaikan itu, kebaikan tetaplah kebaikan. Sama, sekecil apapun kejahatan itu, kejahatan tetaplah kejahatan. Buat semua yang dengerin Krikicik Podcast ini, kita udah nyampe di penghujung. Pesan gue tadi ya, jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang baik. Jangan di kelompok orang yang baik, tapi coba di kelompok orang yang jahat. Dan jadikan orang yang jahat itu menjadi orang yang baik. Peluklah mereka dan katakan, kamu hebat. Teruslah berjuang. Cepat atau lambat, kamu pasti akan menjadi lebih baik juga. Oke, segitu dulu dari gua. Segitu dulu dari Krikicik Podcast. Semoga terhibur, semoga tersentuh, semoga teringat, semoga terenyuh dengan kata-kata, dengan suara-suara indah dari saya. Wah. Dengan saya host dari Krikicik Podcast. Dengan ini undur diri dan jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk like juga dan komen di bawah yang tadi kita diskusikan tentang trash talk itu. Oke, see you next podcast guys. Bye-bye.